Shalom, selamat pergantian hari. Mari di hari yang baru ini kita mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini berjudul Meninggikan Diri Sendiri. Ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang cukup menarik, yaitu cerita mengenai Hizkia. Hizkia adalah seorang raja Yehuda, dan Alkitab mencatat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 3 dan 5 bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Namun di pertengahan hidupnya, ia mengalami suatu penyakit yang membawa maut. Mari kita baca kisahnya di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-5. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan." Dan pada akhirnya Hizkia mendapat kesembuhan. Namun cerita itu tidak berhenti di sana. Ada utusan dari Babel yang datang untuk memberikan surat dan pemberian kepada Hizkia. Lalu apa respon Hizkia saat utusan ini datang? Mari kita baca kisahnya di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 13. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kunjungan utusan-utusan raja dari negeri yang jauh ini memberikan kesempatan kepada Hizkia untuk meninggikan Allah yang hidup itu. Betapa mudahnya baginya untuk menceritakan tentang Allah kepada mereka sebenarnya. Menjaga semua perkara yang diciptakan, yang olehnya kehidupannya sendiri telah diperpanjang ketika segala pengharapan yang lain telah sirna. Terdapat di dalam buku Prophet and King halaman 344 pada paragraf yang keempat. Tetapi kecongkakan dan sifat ingin dipuji menguasai hati Hizkia, dan di dalam meninggikan diri sendiri ia membuka perbendaharaan kekayaan yang diberikan Allah kepada umatnya di depan mata orang yang serakah. Ia melakukan hal ini bukan untuk memuliakan Allah, tetapi semata-mata untuk meninggikan dirinya sendiri di mata pangeran-pangeran asing. Dituliskan juga di dalam buku Prophet and King halaman 344 pada paragraf yang kelima. Oleh karena ia tidak memuliakan Allah, tetapi meninggikan dirinya sendiri, itulah sebabnya 2 Raja-Raja 20 ayat 16-18 mencatat, "Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya satu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel." Dengan penuh penyesalan, Hizkia merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Dituliskan dalam 2 Tawarik 32 ayat 26. Dari kisah ini, pelajaran penting apa yang kita bisa dapatkan?
Pertama, kita belajar pentingnya untuk meninggikan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Janganlah kita meninggikan diri sendiri. Kedua, jika kita sering dan suka meninggikan diri sendiri, ingat kisah Hizkia di mana ia menyesal dan akhirnya merendahkan diri sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Di dalam buku The Review and Herald yang ditulis pada tanggal 5 Juli tahun 1887 pada paragraf yang ke-8 menyebutkan segala keangkuhan, segala peninggian terhadap diri sendiri harus dibuang dari diri kita dan belajar dari kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus, atau diri kita tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Tuhan. Kutipan ini sekali lagi mengingatkan untuk jangan pernah kita meninggikan diri sendiri. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Terdapat di dalam Matius 23 ayat 12. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita. Amin.